Panglima Jila, ingat, Anda jangan menakut-nakuti saya. Ya, Anda jangan coba-coba menggertak saya. Halo Bedikers. Belakangan ini muncul sosok Panglima Pajaji yang bertentangan dengan Panglima Jila soal pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Lantas seperti apa serunya perseteruan antara kedua Panglima Dayak ini? Serta siapa yang lebih sakti di antara mereka? Mari kita bongkar. Pada dasarnya, suku Dayak memang memiliki ratusan panglima. Hal ini lantaran ada 400 suku Dayak yang tersebar di Kalimantan. Adapun gelar panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dirangkum dari berbagai sumber, Panglima Jila merupakan pemimpin pasukan Merah Dayak Kalimantan yang lahir pada 19 Agustus 1980 di Mengpawah, Kalimantan Barat. Ia dikenal sebagai sosok yang keras dan mempertahankan adat dan budaya Dayak Kalimantan, terutama kelestarian alam dan berbagai masalah sosial di tanah Borneo. Dari segi fisik, Panglima Jila memang terlihat menakutkan. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan tato khas suku Dayak. Gelar Panglima yang ia emban merupakan wujud dari perannya sebagai pemimpin pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang dari suku Dayak Kanayatan. Panglima Jila merupakan pemeluk agama Kristen yang dibaptis dengan nama Agustinus Jila. Ia merupakan cucu dari seorang panglima yang sangat legendaris di zaman kerajaan. Belakangan muncul sosok baru yang bernama Panglima Pajaji. Ia merupakan salah satu sosok penting di Kalimantan. Melalui cuplikan video, Panglima Pajaji mengungkapkan pandangannya yang bertentangan dengan apa yang diutarakan oleh Panglima Jila. Panglima Jila mengatakan, IKN itu sudah final. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Anda mengatakan sudah final. Itu belum. Ya, perlu Anda ketahui, belum final. Namun belum banyak informasi yang beredar mengenai informasi pribadi Panglima Pajaji. Dalam beberapa sumber, Panglima Pajaji disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Sebelumnya Panglima Pajaji sempat menjadi sorotan saat melakukan atraksi dalam pagelaran Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Dalam video yang beredar terungkap bahwa pria yang juga memiliki banyak tato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi yang memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Video ini pun viral dan Panglima Pajaji mendapat sanjungan dari netizen. Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya kalau bukan orang Dayak tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Sementara itu Panglima Jila pun tidak kalah saktinya. Ia juga dikenal kebal senjata tajam. Dalam beberapa kesempatan, Panglima Jila memamerkan aksi-aksi kebalnya. Salah satunya yaitu menyayat tubuhnya dengan mandau. Sayangnya, tak banyak informasi yang dimuat media mengenai sosok istri kedua pemimpin pasukan suku Dayak ini. Baik Panglima Jila maupun Panglima Pajaji sepertinya cukup tertutup dalam mengumbar informasi pribadi mengenai keluarganya. Panglima Jila dikenal sebagai simbol perjuangan masyarakat suku Dayak dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya. Lantaran ia selalu berdiri di barisan terdepan untuk membela masyarakat yang sedang terancam. Pria yang biasa juga disapa Panglima Besar Agustinus ini juga menegaskan bahwa dirinya akan melawan para pihak yang mengganggu pembangunan IKN. Panglima Jila menilai IKN merupakan kebanggaan masyarakat Dayak yang tak boleh sembarangan diinjak-injak. Sang Panglima juga menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah harga mati. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, bahkan Panglima Jila akan memimpin pasukannya melindungi pembangunan IKN, sebab dinilai akan memberikan segudang manfaat bagi masyarakat Kalimantan di kemudian hari. Lalu saat kebijakan Jokowi terkait pembangunan IKN dikritik oleh Rocky Gerung, Panglima Jila langsung melaporkan tokoh akademisi tersebut. Panglima Jila menyatakan sikap tegasnya bahwa ia membela Jokowi lantaran martabatnya sebagai presiden sudah diinjak-injak oleh Rocky Gerung. Kami masyarakat Dayak marah
Tidak boleh ada lagi yang menghina Presiden. Lalu muncullah sosok Panglima Pak Jaji yang bertentangan dengan Panglima Jila soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Panglima Pak Jaji juga menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pak Jaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Panglima Pak Jaji tampak tegas menentang seluruh pernyataan milik Panglima Jila dengan menyebutkan pembangunan IKN belum final dan Panglima Jila tidak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia. Polemik ucapan Rocky Gerung yang dinilai banyak kalangan diduga menghina Presiden dan IKN semakin berbuntut panjang hingga memaksa Panglima Jila turun tangan. Panglima Jila yang dikenal sebagai pemimpin pasukan Merah Dayak menilai bahwa ucapan Rocky Gerung sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden, apalagi menyinggung soal IKN. Sehingga siapa saja menyinggung soal IKN akan berhadapan dengannya dan seluruh pasukan Merah Daya Kalimantan. Selain itu, Panglima Jila juga mengancam akan menegakkan hukum adat bagi siapa saja yang menghina Presiden dan mengganggu proses pembangunan IKN, termasuk Rocky Gerung. Menurutnya IKN merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak yang tergabung dalam pasukan Merah. Rocky Gerung sendiri mengutarakan pendapat bahwa ia menolak pembangunan IKN untuk dilanjutkan. Menurut dia, rencana itu sedang menggerogoti APBN. Rocky berpendapat IKN berbahaya secara diplomasi, geopolitik, dan kebudayaan. Rocky mengatakan, seharusnya pendidikan anak di Kalimantan lebih tinggi dan tidak terjadi stunting di sana. Di saat bersamaan, Rocky merasa heran karena masyarakat Dayak mengira dirinya menghina adat suku adat Kalimantan itu. Akademisi sekaligus pengamat politik ini juga menyebut Presiden Joko Widodo sebagai bajingan tolol sekaligus pengecut. Pernyataan ini pun sontak mengundang reaksi para relawan Jokowi untuk memolisikan Rocky. Pelaporan itu dibuat berdasarkan rekaman video viral yang berisi orasi Rocky di sebuah forum buruh di Bekasi. Konteksnya saat itu, Rocky mengkritik proyek itu di kota negara Nusantara di Kalimantan Timur yang berusaha dipertahankan Jokowi. Rocky juga mengatakan menjelang pemilu Jokowi sibuk mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Jokowi dinilai hanya memikirkan nasibnya sendiri, bukan memikirkan kepentingan buruh. Adapun alasan utama pemerintah di balik keputusan memindahkan ibu kota ke Kalimantan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Jakarta sebagai ibu kota saat ini, seperti kemacetan, polusi, banjir, dan penurunan permukaan tanah. Selain itu, pemerintah juga ingin mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah lain di Indonesia, serta menciptakan keseimbangan antara pulau-pulau besar. Pemindahan ibu kota juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat identitas nasional dan kesatuan bangsa.